Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma alhimna rushdana wa'inna min syarri nafsina. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sebagaimana seperti biasanya kita membahas kitab At-Taj Al-Jami'ul Usul fi Ahadir Rasul, yang tentunya di dalamnya banyak beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi tentang terkait hadis Rasulullah SAW yang tentunya berkaitan erat dengan masalah ibadah sholat. Ya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas pembahasan tentang sujud sahwi. Al-babus sabi'u fi sujudis sahwi wa tilawati wa fihi faslani. Bab ketujuh tentang sujud sahwi dan sujud tilawah, di dalamnya ada dua fasal atau dua bagian. Baiklah, sebelumnya kita sama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan juga tentunya menunjukkan kepada kita pada beberapa dalil atau bukti yang terkait dengan amalan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadis yang terakhir terkait dengan sujud sahwi. Nanti dulu kita akan bahas sedikit tentang apa. Di sini ada satu pendapat atau kitab yang Hidayatul Mujtahid. Ya, di situ juga ada satu pembahasan tentang sujud sahwi. Di sini saya baca, nanti ada di dalam HP saya ini. Baik, sampai pada hadis yang pada saat itu hadis yang diterima oleh Imran bin Husain ya, an Imran bin al-Husaini radhiyallahu anhu qala. Saya ulang kembali. Sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 raka'atin min al-'asr. Thumma qama fadakhala al-hujrata faqama rajulun basitul yadaini faqala aqusiratis salatu ya Rasulullah. Dari Imran bin Husain berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang mengimami sholat berjamaah di waktu sholat asar, beliau mengucapkan salam atau bersalam pada rakaat ketiga di sholat asar. Tsumma qama fadakhala. Setelah selesai salam, lalu beliau berdiri masuk ke kamar atau ke rumah beliau, ya, hujrah di kamar yang dekat kan, kalau nggak saya sampingnya kan ya. Kalau ruang mihrabnya Nabi, ya kamarnya Nabi ya dekat dari situ, ya dekat. Makamnya Nabi sekarang itu kan rumah Nabi juga, ya. Ya beliau tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha. Hadis itu di saat ketika berada di Madinah. Ini ada keterangan wa fi riwayatin summa qala ila khashabat
khosyabatin fil masjidi fatikaan alaiha ka'annahu ghadban. Dalam sebuah riwayat yang lainnya itu dikatakan beliau berdiri, lalu beliau berdiri di depan tiang masjid, ya fatikaan alaiha, ya sambil agak menyender sedikit ya. Terus di sini al-ka'annahu ghadban. Kalau melihat artinya kan di sini nanti ada fakhraja mughdaban keluar. Nah, di sini faqama rajulun basitul yadain, berdirilah seorang laki-laki yang kedua tangannya punya ciri khas lebih panjang. Dua-duanya. Aku sirati salatu ya Rasulullah, apakah engkau mengurangi jumlah rakaat salat ya Rasulullah? Fakhraja mughdaban fasollar rakaat. Jadi beliau keluar. Nah, di sini dijelaskan di bawah ka'annahu ghadban, seolah-olah seakan-akan dia marah gitu. Ya. Jadi bukan berarti beliau marah. Jadi sepertinya kayak marah gitu. Wa hadhihi marratan ukhra ghairu sabiqah. Ini pada kesempatan kali yang lain ya, dibanding dengan hadis yang pertama yang juga terkait dengan Dzul Yadain, ya, seorang sahabat yang punya ciri khas kedua tangan yang sudah saya jelaskan ya. Nah, ini kalau yang Dzul Yadain diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah atau sahabat Abu Hurairah. Tapi kalau di Basitul Yadain itu penyebutan bagi orang yang punya tangan khusus ini, ya, semacam kunyah ya, panggilan bagi seseorang. Kalau di Arab kan gitu ya Pak ya. Kalau ada orang yang misalnya kayak dulu kan sahabat Nabi, kita tahu Utsman bin Affan terkenal dengan Dzul Nurain, ya, sahabat pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib karamahu wajah, Allah memuliakan wajahnya karena beliau tidak pernah berhadapan langsung dengan berhala dari mulai kecil sampai dewasa. Ya, saat dia kecil kan banyak hidup tinggal bersama Nabi Muhammad SAW dan Khadijah, sehingga pada saat Khadijah dan Nabi Muhammad melakukan sholat, bukan sholat 5 waktu, belum ada. Nah, itu sholat yang dilakukan oleh sebagaimana agama nenek moyangnya, yaitu agama yang lurus, ya, agama Islam. Karena kalau Nabi ada katakan hanifah muslimah, agama yang lurus, yang murni. Hanif itu bisa artinya murni, bisa juga artinya lurus, ya. Hanifah muslimah. Nah, hampir semua Nabi mengatakan hanifah muslimah atau agama yang wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin, ya. Begitu Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu ya. Nah, cuma ada juga yang berpendapat bahwa bagaimana kondisi bapaknya Nabi Muhammad, apakah muslim, apakah masih musyrik gitu. Tapi ada yang berpendapat bahwa bapaknya Nabi Muhammad itu musyrik. Kalau saya nggak setuju pendapat itu. Ada yang berpendapat itu. Kalau saya kurang setuju. Dan itu disampaikan juga dalam di pengajian di Jawa Barat sampai ribut. Jadi ada perbedaan gitu, mengatakan bahwa ayahnya Nabi Muhammad musyrik. Wah, oke. Ya. Padahal namanya itu jelas Abdullah, hamba Allah. Ya, kalau paman-pamannya seperti Abu Lahab, nah Abu Lahab ini kan memang saudara dengan Abdullah, tetapi lain ibu gitu ya. Kalau Abu Thalib dengan Abdullah itu satu ibu, ya, satu ibu. Sedangkan Abu Lahab ini cuma sendirian dia dengan satu ibu, dan istrinya ada banyak, istrinya Abdul Muthalib ada 4 kalau nggak salah itu ada.
dalam satu cerita saya lupa banyak itu nama-namanya. Nah, kalau saya sih saya setuju ya, namanya Abdullah berarti hamba Allah gitu. Ya, Aminah istrinya Abdullah ya, orang yang jujur, wanita yang amanah, ya kan, Aminah ya kan, ya ibunya namanya Aminah, ya kan, Aminah juga kata Aminah, dan jujur, dan itu mensifati akhlak Rasulullah, amin al-amin. Abdullah juga mensifati akhlaknya Nabi Muhammad sebagai Abdullah. Ya, di dalam surat Al-Isra ketika dinaikkan Isra Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan Isra Mi'raj kan, subhanalladzi asra bi 'abdihi, hina ke Allah, ya kan, bi 'abdihi Abdullah. Ya. Nabi Muhammad itu kan nama lainnya selain Muhammad, selain Ahmad, Abdullah juga ada. Selain itu juga ada Mustafa, banyak itu nanti istilahnya. Ya, Mustafa, panggilan yang lainnya. Nah, baik, terkait itu mah urusan perbedaan pendapat saja. Kalau kita sih inginnya sebagai ahli sunnah wal jamaah memurnikan atau membersihkan, jangan sampai terkait juga misalnya peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dari pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kaum muslimin dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan, yang nanti kemudian akhirnya muncullah pemahaman Syiah dan Sunni ya, ini juga ada habis-habisnya. Sebenarnya di situ ada peran Yahudi. Peran Yahudi itu dari zaman Nabi Muhammad, zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai kita sekarang juga ada perannya ada. Ya, zaman Nabi Muhammad tahu kan, orang Yahudi itu kan suka mengadu domba, memfitnah. Kita tahu yang namanya suku Aus dan Khazraj, ya kan, ketika Nabi belum ke Yasrib. Nah, itu kan suku Aus dan Khazraj, itu kan suku Aus dan Khazraj dari Yaman aslinya. Nah, sebelum mereka datang itu suku Yahudi sudah ada di situ, dan mereka sukses dalam perdagangan, perekonomiannya luar biasa itu memang Yahudi pada saat itu. Yang kita tahu kan kasus sumur Rumah yang dibeli oleh Khalifah Utsman bin Affan, ada rumahnya. Nah, itu juga milik orang Yahudi, berarti sudah ada orang Yahudi di sana. Dan baik itu suku Bani Quraizo, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ada 3 itu pada saat di Madinah itu. Ada Bani Quraizo, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Itu suku-suku yang ada di dalam suku Yahudi. Pada saat itu sudah berada di Yasrib, belum Madinah. Kata Madinah Al-Munawwarah itu ketika Nabi sudah masuk ke dalam Yasrib, baru diganti oleh Nabi dengan Madinatul Munawwarah, yang akhirnya kemudian nanti terkenal dengan piagam Madinah atau Madinah Carter, Nah, itu kan piagam Madinah itu nanti. Nah, itu kan terkait itu kan Aus dan Khazraj minta bantunya ke siapa? Ke Nabi Muhammad, ya kan? Ada pertemuan Bai'ah Aqobah 1, Bai'ah Aqobah 2. Itu kan yang datang kaum Aus dan Khazraj, perwakilan dari kaum Aus dan Khazraj minta kepada Nabi Muhammad agar datang ke Yasrib. Ya. Datang lagi tahun berikutnya, ya kan, dari mulai tanggal tahun 8 kenabian sampai 10 kenabian yang kedua itu mereka lebih banyak lagi datang mohon kepada Nabi agar datang ke Yasrib. Akhirnya terjadilah hijrah, yaitu Nabi Muhammad bersama Abu Bakar berhijrah ke Yasrib. Ya. Di sana mereka menunggu kehadiran
Nabi Muhammad, jangan mengeluh-elukan kehadirannya. Nah, setelah datang, mereka juga tadinya sudah menyatakan setia dan berbaiat di Aqabah, baik Aqabah 1 maupun Aqabah 2. Pada saat di sana langsung dengan setia dan luar biasa bercampurnya antara Muhajirin dan Ansor, terjadilah persaudaraannya antara suku Aus dan suku antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin, yang Rasulullah mempersaudarakan, sehingga luar biasa ya. Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu di sana diberikan pekerjaan, diberikan, bahkan sampai ada yang mengatakan menurut Dr. Haris Hakam yang mengatakan sampai dengan istrinya pun dikasih gitu. Karena kan istrinya banyak gitu. Kamu pilih dari salah satu di saya, boleh kamu ambil. Luar biasa sampai segitunya itu persaudaraan itu pada saat itu. Nah itu digambarkan. Terus ya kejadian itu, jadi orang Yahudi itu memang dari dulu sampai sekarang betul berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tardu ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani sampai kita mengikuti pahamnya mereka, agamanya mereka, milahnya mereka, baru dia mau berbuat baik atau bergabung lah ibaratnya. Nah ini kan terkait Palestina ini. Kadang-kadang aduh ya, ujian berat bagi kita. Baik, kita lanjutkan. Aku surat salatu ya Rasulullah. Tadi belum ya. Qurban wahidin walakinnal mustafham fiha wahid. Tapi yang dipahami dari kedua hadis ini adalah yang satu ini. Wa huwa dzul yadain, maksudnya satu orang. Maksudnya dipahami dari ini adalah satu orang. Dzul yadain itu sama dengan basitul yadain gitu. Orang itu juga gitu, disebutkan. Baik, ini kita lihat lagi penjelasan wa fihi wa ma qablahu annahu law salima wa masya wa takallama wa katsirun sahiyan thumma dzakara atamma salatahu wa bihi qala Rabi'ah wa intala zaman wa qala al-jumhur najuzul bina idza qassara zaman urfan. Nah, ini terkait dengan pembicaraan yang dilakukan antara seorang sahabat Dzul Yadain atau dikenal Basitul Yadain juga. Setelah terpisah agak lama kan waktunya, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Apakah itu dapat memutus sholat yang tadi atau sudah dianggap batal? Padahal sudah terjadi pembicaraan antara Dzul Yadain dengan Rasulullah, ya kan? Padahal Rasulullah itu di sini sholatnya kurang 1 rakaat lagi, gitu. Nah, di sini ada pendapat yang berarti wa fihi wa ma qablahu, di dalam hadis ini dan hadis sebelumnya, yang tadi yang sebelumnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan hadis ini diriwayatkan oleh Imran bin Husain, maksudnya disampaikan oleh Imran bin Husain. Ini adalah sekalipun Rasulullah sudah bersalam, kemudian sudah berjalan, lalu sudah berbicara banyak, ya kan, dan berbicara banyak karena sudah lupa, sahiyan dalam pada lupa. Sumadakar, kemudian dia ingat. Nah, atamma sholat Rasulullah mulai menyempurnakan sholat yang kurang tadi, tambahin di 1. Ya. Wabihi qala Rabi'ah wa intala zaman. Jadi ada semacam kebolehan, masih boleh ditegakkan apa? Jadi pembicaraan itu tidak membatalkan penambahan sholat tadi dan juga melakukan penambahan sholat tadi. Kan kurang 1,
walaupun sudah ngobrol sudah ini, kan ada sebagian yang mengatakan kalau sudah bicara dianggap sudah putus, langsung aja udah. Nanti ada di dalam Bidayatul Mujtahid itu ada 3 pendapat tentang ini, karena berkaitan dengan 3 hadis yang disampaikan tadi di sini ada. Apakah misalnya apabila itu terkait dengan masalah hal yang terjadi yang lupa di dalam sholat gitu ya. Kalau lupa jumlah rakaat misalnya kan. Ketika misalnya ada orang nyanyi, nanti di sini ada hadis yang hadis yang pertama. Ini ulama berbeda pendapat tentang ini. Apabila seorang itu di dalam sholatnya ada yang lupa, nah hadis yang pertama itu di situ disebutkan falyastaiqin, harus dicari mana yang paling yakin, jumlah yang paling kuat itu. Nah kalau yang kedua di sini dikatakan, di sini hadis yang kedua nih, ya. Idza saha atau fi sholati falam yadri wahidatan sholat aw isnaini falyabni ala wahidatin. Kalau dia ragu 1 atau 2, maka ambil yang sedikit, yaitu 1. Kalau yang ini menurut mazhab Hanafi, yang hadis tadi yang saya sampaikan falyastaiqin itu dimaknai oleh ulama Hanafiyah harus diyakinkan, cari yang paling yakin, bukan yang sedikit. Nah terus kemudian terkait dengan itu apa yang tidak perlu untuk meyakinkan, yaitu terkait ada hadis lagi yang terkait bahwa itu adalah godaan setan. Begitu ada ya, ada ini mana itu kalau nggak salah yang labasa itu ya, yang labasa syaitan. Nah itu di situ nggak ada kata-kata langsung lakukanlah sujud sahwi gitu. Kalau yang pertama, jadi tidak perlu pokoknya kalau sudah ada ragu ya apa kurang apa enggak segala macam, ya udah terusin aja tanpa diyakini mana yang paling kuat jumlahnya, tanpa ditetapkan yang lebih sedikit, tetapi langsung diganti dengan sujud sahwi, tidak perlu ditambah. Ini ada juga, itu berbeda pendapat ya. Nanti juga ada terkait yang kemarin juga dari Pak Bobi itu juga itu. Kalau yang saya dapatkan di sini itu kalau terkait penambahan gitu. Tapi kalau pengurangan mungkin dari situ dikiaskan juga kan ya. Kalau terkait dengan penambahan rokaat yang punya penambahan rokaat atau yang ziyadah, dari sini nanti ada penjelasannya ya. Itu kalau dia ingatnya pada saat ruku, pada saat di sini sebutkan ruku, pada saat berdiri, pada saat tasyahud, langsung aja melakukan sujud sahwi gitu. Di sini ada tadi pengurangan ya, penambahannya juga sama, jadi kayak karena situ. Baik, kita lanjutkan yang ini dulu ya. Mohon maaf. Aku serati sholat ya Rasulullah, maka kau telah mengurangi atau memendekkan apa mengurangi jumlah sholat ya Rasulullah asar ini. Fakhoroja murtoban. Summa terkata wabihi kola robbia. Jadi seolah-olah Nabi marah gitu ya. Dan dulu mohon maaf saya belum, ini saya balik lagi. Wabihi kola robbia wa intoda zaman. Sekalipun waktunya panjang, lama, mungkin lebih dari 1 rakaat sholat. Ada juga yang mengatakan jaraknya tidak boleh lebih dari 1 rakaat sholat. Ada yang berpendapat juga yang lebih dari 1 sholat. Nah, gitu. Kalau udah lebih dari itu berarti nggak usah, udah langsung aja sujud sahwi. Itu nggak usah ditambah. Gitu. Langsung saja sujud sahwi. Ada yang cuma 1 rakaat. Nah ini kalau ini menurut Robi'ah sekalipun waktunya lama, ya, itu masih boleh menambah 1 rakaat lagi. Nah, berarti bisa 2 jam beringat, iya tadi
kurang tadi tuh. Macam itu. Kalau menurut Robi'ah, ya, di sini disebutkan adalah Robi'ah, ya, wabi sahabat Robi'ah. Wa qala al-jumhur yajuzul bina'u idza qassara az-zaman, idza qassara az-zaman urfan. Jumhur ulama mengatakan, berpendapat boleh untuk menambah lagi atau menyempurnakan sholat yang kurang tadi, ya, apabila waktunya itu pendek dan sesuai dengan kebiasaan. Jadi mau panjang banget gitu. Ini jumhur ulama. Janganlah. Nah, di sini waqadruhu ba'duhum. Nah, di sini tidak dijelaskan. Ya, ukurannya atau kira-kira ukurannya itu menurut sebagian dari ulama jumhur tadi, ya, yaitu birokaatin, 1 rakaat. Nah, disebutkan. Ya, kalau udah lebih dari 1 rakaat berarti nggak usah, dan langsung aja sujud sawi. Gitu. Nah, ini dibilang berbirokaatin. Wa qala ba'dhum biqadri shalah. Sebagian dari ulama tadi, jumhur ulama mengatakan, ada juga yang mengatakan tidak 1 rakaat, tapi waktunya 1 kali sholat asar tadi. Berarti kalau 4 rakaat ya kan 1 sekali sholat, ngobrolnya gitu loh, ngobrolnya atau ingatnya pas berusaha kira-kira sepanjang 1 kali sholat, masih boleh untuk menyempurnakan kekurangannya. Wa qala ba'dul fuqaha yajuzul bina'u idza, ya, apa, qallal kalamu biangkana sitta kalimatin, ya, fa'aqon. Sebagian ulama lagi berpendapat kalau pembicaraannya itu sekitar 6 kalimat, 6 kata di sini 6. Kalau kalimat di sini, kalimat banyak ya, 6 kalimat, ya, kalimat. Atau kurang dari itu masih boleh untuk apa, menyempurnakan. Sini kalimat bisa juga 6 kata. Kalimat dalam bahasa Arab. Iya, kata, betul. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu jumlah. Ini berarti kata, ya. Berarti 6 kata. Ya, bukan 6 kali, 6 kata. Ngomongnya lebat. Ya. Tapi ada juga yang mengartikan ini 6 kalimat gitu. Juga mengartikan begitu. Tapi kalau saya lebih cenderung 6 kata. Ya betul kan, saya dapat ya, secamcur. Ya, fa'in zada alaiha batalat salatu. Oh gitu. Jadi kalau lebih dari itu berarti sholatnya dianggap batal, harus diulang kembali berarti. Ya, batalat salatu. Wa fil hadits anna sujuda yujbiru ma waqa'a fi sholati wa in ta'addada. Di hadis ini ya, menunjukkan pemahaman fikih bahwa dilakukan hendaknya sujud sahwi apabila terjadi apapun sesuatu yang terjadi mawaqa'a fi sholat, terjadi sesuatu baik itu lupa jumlah rakaat maupun lupa sunnahnya. Ya, nah di sini ulama berbeda pendapat tentang itu. Tapi ulama sepakat kalau ada yang kelupaan rukunnya, salah satu rukun itu disempurnakan dengan sujud sahwi. Cuma ulama berbeda pendapat tentang rukun itu. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu rukun. Nah gitu. Tapi sepakat kalau seandainya rukun itu ada yang kelupaan, cukup diganti dengan sujud sahwi. Nah ini kita. Atau kalau misalnya kekurangan satu rakaat, ya ditambah saja rakaatnya itu. Ya. Nah sini dikatakan wa in ta'addada, sekalipun jumlahnya banyak kejadiannya di dalam sholat itu disebutkan. Ini penjelasan hadis tadi. Nah, kita lanjutkan hadis tadi itu sebenarnya lengkapnya belum saya baca.
Fakhraja mughdaban fasallar rak'atan allati kanat tarakat tsumma salama tsumma sajada sajada sahwi tsumma salama. Nah di sini ada di sini ulama juga berbeda pendapat tentang apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi keluar seolah-olah Nabi marah, lalu Nabi sholat 1 rakaat lagi yang tertinggal, kemudian beliau salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian beliau sujud sahwi sebanyak 2 rakaat. Kemudian beliau salam. Berarti salamnya ada berapa? 3, ya kan? Salamnya ketika waktu saat akhir tadi dia lupa. Salamnya itu lupa. Salam ketiga. Ya. Terus salam ketika dia menyempurnakan salam rakaat yang 1. Terus salam yang ketiga yaitu sujud sahwi. Nah, di sini nanti ada fihi salam marratan ukhra, ya, ba'da sujud sahwi. Jadi di sini dalam hadis ini tadi ada redaksi kata tadi ini menunjukkan bahwa di situ ada kewajiban untuk melakukan salam 1 lagi, ya, setelah melakukan sujud sahwi. Wa ba'da tasyahhudi, setelah melakukan salam setelah tasyahhud, ya, tasyahhud. Min hadis Imran al-Adi wa alaihi ba'duhum wa hum fi hadzal ahwatu min ghairihi wa in kana tasyahhudu lam yarahu fi usulina hadi illa Imran Suhaib. Nah, ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Imran, ya, Imran al-Husain, dan dari situlah sebagian para ulama berpendapat, karena ulama mengendaki akan kehati-hatian, ya, ahwat, ya, akan kehati-hatian, ya, akan kehati-hatian sehingga tetap dalam hal ini. Ya, artinya mereka, makanya di sini mereka melakukan tasyahud lagi, ya, ada juga. Di sini yang ulama berbeda pendapat lagi, apakah setelah sujud sahwi melakukan tasyahud? Nah, setelah sujud sahwi melakukan tasyahud tidak? Gitu. Imam Malik atau mazhab Malik yang mengatakan harus tasyahud akhir, Imam Malik. Tapi yang lainnya mengatakan pendapat tidak, gitu. Jadi kalau Imam Malik, jika ingatnya di luar sholat, maka harus ditambah tasyahud lagi ketika sujud sahwinya. Imam Malik setuju kalau ingatnya di dalam sholat, maka tidak perlu tasyahud lagi. Ya, kalau tidak tasyahud, itu tasyahud akhir, ya, gitu. Jadi ini adalah dalil tentang terkait dengan sujud sahwi. Kita lanjutkan atau barangkali ada yang mau bertanya atau ingin menanyakan, silakan. Iya, jadi agak pusing. Iya. Jadi kalau misalnya gini, kalau kita sholat jamaah kan, mungkin saat itu imamnya lupa berapa itu sholat asar tadi. Gitu, rakaat ketiga salam, langsung salam, mungkin dari makmum subhanallah gitu kan. Jadi sebelum pas salam berarti kan ada yang diingatkan makmum gitu ya, yang alfa dari imamnya. Jadi kan menurut pendapat saya itu imamnya sebaiknya langsung sahwi 2 kali. Nah, ini kan kebetulan ini imamnya yakin, ya, kan Nabi Muhammad ini yakin kan? Ini di luar, ya kan? Iya. Sekalian nanya ya, maksudnya, apakah saat itu imam langsung melakukan sujud sahwi atau tetap anggap yakin? Itu yang pertama. Kedua, kalau kita sholat sendiri, ingatnya kan biasanya pas mau salam. Kalau setelah salam, apalagi ada jeda sekian lama, itu udah ingat lagi tuh. Itu sholat itu udah selesai atau gimana gitu ya. Tapi ingatnya pas kita mau raya akhir,
ya rakaat ketiga, rakaat keempat ya. Tapi itu ada ayat akhir. Nah itu kan ada keraguan saat itu kan, harus langsung salam atau sujud sahwi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga kan tadi ada yang penambahan rakaat satu lagi. Jadi yang kita pilih itu tambah satu rakaat lagi atau cukup dengan sujud sahwi aja 2 kali. Ini kalau fikih itu berbeda pendapat. Nanti kita bisa buka di sini ada di Bidayatul Mujtahid, maka kita tinggal pilih saja, gitu. Dan ternyata, jadi di dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu disebutkan, menurut sebagian ulama, ketika imam di rakaat kedua itu kemudian berdiri di atas tasyahud awal, sudah sempurna tegaknya, maka terus dia duduk kembali dan melakukan tasyahud ikutin para makmum, itu dianggap jumhur tidak batal, gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan batal. Nah itu. Jadi kita bisa menggunakan ini bukan berarti ya. Artinya di sini dikatakan ya semuanya bisa dilakukan, gitu. Tapi kalau mau berpendapat bahwa itu batal, ya berarti kita ulangi kembali sholat itu. Nah, tapi kalau kita berpendapat dengan jumhur ulama, maka ya kita nggak batal terus aja. Maka kejadian kayak dulu pernah terjadi itu tidak membatalkan. Tapi kalau imamnya sudah yakin itu dapat membatalkan, ya batal, gitu. Dan terkait tadi apa yang dia ingat ya. Nah di sini ada nanti penjelasannya kalau nggak salah. Nah di sini apa nih? Nomor 2 ini menjelaskan tentang hadis ini. Hadis yang selanjutnya yang kita akan sampaikan ini. An Abdillahi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duhra khamsan. Rasulullah sholat duhur 5 rakaat. Fakiran lalu ditanyakan kepadanya, azida fi sholati. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, ini sholat duhur ditambah, gitu. Kok ada penambahan ini? Gitu. Kalau tadi kan kurang, jadi ternyata semua pernah terjadi pada diri Rasulullah. Tapi tujuannya kan ditasyrik, untuk menetapkan suatu hukum. Tapi kalau para sahabat memang mengapa mengingatkan, semua mengingatkan, ya karena tujuannya untuk memelihara syariat itu sendiri, bahwa syariat itu sudah ditetapkan seperti itu, kok tiba-tiba ada syariat yang begini, gitu. Sehingga mereka bertanya, gitu. Terus faqala wa madaka, lalu bertanya, wa madaka, emang ada apa? Rasulullah nanya ke sahabat tadi, qala sholaita khamsan, engkau sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Fasajada sajadaini ba'da masalah. Maka kemudian Rasulullah melakukan sujud 2 kali, sujud sahwi, ya. Nah, ba'da salam, setelah beliau melakukan salam tadi. Nah, karena ini terkait kelebihan sholat, ya tidak perlu lagi ada semacam pengurangan, nggak mungkin ya. Jadi itu cukup dengan melakukan sujud sahwi. Bahkan Rasulullah kemudian dalam suatu riwayat yang lain sebutkan, innama ana basyarun mithlukum, aku itu seperti kalian, yaitu manusia biasa, basyar. Ya, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Al-Quru kama tadkurun, aku ingat sebagaimana kalian juga ingat. Ya, wa ansa kama tansawna, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Ini Rasulullah menjelaskan. Ya, tsumma sajada sahwi, kemudian Rasulullah melakukan sujud sahwi. Ini penjelasan riwayat yang lain, hadis yang lain, gitu, dalam riwayat yang lain terkait dengan hadis tadi. Rawahul khamsatu,
diriwayatkan oleh imam yang 5. Berarti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi. Nah, itu perawi hadis sahih. Ya. Nah, di sini wa fihi jawadun nisyani fil af'ali ala rasul litashri'. Di dalam hadis ini mengandung satu hal yang jais bagi Rasulullah, bahwa lupa itu juga terdapat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan-perbuatan sholat yang tujuannya lintasyri, untuk menetapkan suatu hukum, yaitu hukum tadi itu nanti akan muncul, ya boleh ditambah, namanya penambahannya boleh dilakukan di luar, ditambah kayak tadi ya, ditambah 1 rakaat karena terkait dengan pengurangan rakaat, maka ditambah. Terus kemudian beliau salam sampai ya 3 kali ya. Salam ketika menambah 1 rakaat, lalu kemudian salam ketika setelah selesai sujud sahwi. Dan juga ada juga yang berpendapat itu tadi, ini para ulama ya, masalah Nabi ini kan kita tidak, saya belum tahu asbabul wurudnya. Apakah Nabi membaca tasawuf lagi? Nah itu harus dicari lagi riwayat yang lain gitu kan. Karena Imam Malik mengatakan baca tasawuf akhir gitu. Walakin aku ya'uduna lis-shawab hifdzan lis-syari'ah ya. Tapi para sahabat itu kembali untuk yang benar, tujuannya juga untuk memelihara syariat. Ini tadi saya jelaskan. Lalu di sini ada firman, disinggung firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, yaitu Allah, dan kami pula lah dzikra sebagai peringatan, dan juga kamilah yang menjaga Al-Qur'an itu. Wal hadisu fi man dzakara. Hadis ini ya, di dalam hadis ini terkandung hukum bagi siapa yang ingat ya, dzakaro akibat sholati au fit tasyahudi, setelah selesai sholat atau ketika masih dalam tasyahud. Amma man tadzakkara ziyadah wa huwa fil qiyami aw ruku'i aw sujudi fa innahu yajlisu wa yatashahhadu wa yasjudu lis-sahwi ba'da salam. Ya, aw qablahu. Nah, di sini adapun ya, barang siapa yang ingat terkait dengan penambahan rakaat ya, maksudnya menambah lagi 1 atau 2 ya, dia ingatnya pada saat dia berdiri, atau diingatnya pada saat dia ruku, atau dia ingat pada saat sujud ya, dia cukup duduk saja terus tasyahud dan kemudian dia sujud sahwi ya. Nah, di sini dijelaskan boleh dilakukan sebelum salam, boleh juga dilakukan sesudah salam. Di sini lisujud ba'da salam au qablahu. Jadi boleh dilakukan 2 cara. Jadi kalau ingatnya di dalam, dilakukan di dalam. Kalau ingatnya di luar, maka di luar. Jadi tidak ada, kan ada juga pendapat kayak mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa sujud sahwi itu selamanya dilakukan di dalam sholat ya, setelah tasyahud akhir sebelum salam. Nah, itu sakit ya, artinya dikatakan nanti kalau udah ingatnya di luar ya sudah, karena ini juga hukumnya sunnah melakukan sujud sahwi. Nah, oleh karena itu di sini terkait, kalau seandainya terkait tadi ingatnya pada saat tasyahud, betul Pak Budi kemarin berarti tidak perlu menambah lagi, tetapi langsung melakukan sujud sahwi. Itu kalau di dalam sholat itu. Ini dikatakan bahwa ini sama dikuatkan oleh ini. Nah, tapi kalau ingatnya di luar dan waktunya masih memungkinkan, ditambah ya. Tapi kalau sudah ini, menurut dalam kitab ini ya, disebutkan
misalnya lebih dari yang ditentukan, ya ini tidak berpendapat sesuai Rabi'ah ya. Kalau Rabi'ah kan walaupun waktunya lama juga masih bisa. Nah, gitu. Tapi kalau yang lain mengatakan 1 rakaat atau 1 sholat atau 6 kata ketika berbicara. Nah, kalau itu lewat terus dia lakukan maka dianggap batal kalau sholat sini kalau nggak salah ya tadi ya sebutkan gitu. Terus apa lagi Pak ya? Mohon maaf ya. Di sini zadanya batalat sholat di sini ada kata apa? Ida apa biangkana sit kalimatin faqol fa in zada alaiha batalat sholatu. Kalau dia menambah lagi sedangkan waktunya sudah melebihi dari waktu yang sudah ditentukan tadi, maka dianggap batal sholatnya. Dia harus ya memperbaharui lagi sholatnya tadi. Gitu. Kalau ini sesuai dengan pendapat ini. Ya. Tadi ada lagi Pak yang ketiga tuh Pak. Mohon maaf. Pertanyaan ini gimana ya? Sudah dijawab belum? Nambah rakaat bagi yang sholat sendiri. Sholat jamaah juga. Ya, kan tadi kan ada yang ingatnya kan ada yang tadi kemarin tuh minggu kemarin juga disampaikan kalau kurang nih ya, kita dari 3 harusnya 4. Ingat rasa. Oh kalau berjamaah. Ya, kalau berjamaah kan semua mengikuti imam. Ya. Makmumnya wajib mengikuti imam, itu sepakat ya. Ulama. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, harus ikut imam. Ya, maksud saya imamnya itu akan menambah rakaat atau sujud sahwi saja. Cukup sujud sahwi saja. Tapi sebagian ada juga yang mengatakan kalau dia kurang nih, maka dia lakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi kan menjadi imam, menambah 1 rakaat, terus kemudian juga melakukan sujud sahwi, menambah rakaat, salam, sujud sahwi, salam. Itu. Kalau mengingat dari hadis ini, maka imam sebaiknya begitu. Kalau ingatnya di luar, makmum bagaimana? Makmum tidak, karena sudah ditanggung oleh di dalam, imam ingat di dalam nih, dan tasawuf dia akan 3, terus dia cukup sujud sahwi saja atau nambah lagi rakaat. Nah, ya kalau dari pemahaman yang ini cukup sujud sahwi saja. Kalau yang ini tadi baru saja saya bacakan. Kalau dia ingat dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, dalam keadaan tasyahud, nah itu. Iya, sujud sahwi 2 kali saja langsung salam. Nah, terus tetap mengikuti imamnya. Iya. Walaupun makmumnya tidak salah, gitu. Atau ya makmumnya tidak salah. Nah, kalau berbeda kalau sebaliknya, imamnya benar, makmumnya merasa salah. Nah, itu dia di sini disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid, hendak ya makmumnya ya menambah sendiri. Karena yang salah makmumnya sendiri. Yang salah dia masbuk. Ini masbuk nih. Nah, dia berapa tadi misalnya gitu kan? Bisa kadang-kadang lupa kan? Nah, itu nambah sendiri kurangannya. Maksudnya nambah dalam arti nanti kalau dia ingatnya itu ditambah sendiri. Maksudnya dia ikut dulu. Oh saya ikut imam. Orang tadi kan saya masbuk. Wah saya kurang. Nah kalau makmum di sini disebutkan dalam Bidayatul Mujtahid, dia harus nambah dan juga kemudian sujud sahwi. Begitu. Ya, kalau imam saja, kalau imam ya seperti itu tadi yang dilakukan kayak. Dan kalau ingatnya di luar ya kayak ini persis kayak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang kejadiannya ini luar biasa ya. Ada semua pada diri Rasulullah. Pernah Rasulullah melakukan 2 rakaat saja langsung salam. Pernah juga Rasulullah melakukan 3 rakaat langsung salam. Pernah juga Rasulullah melakukan sholat 5 rakaat lebih itu ya. Tapi ini ya dalam rangka untuk pembelajaran. Ya. Kalau kita ingat nih,
lupa nih, ragu nih. Tapi kita tidak melakukan sujud sahwi sholat batal. Kalau di sini disebutkannya tidak, karena hukumnya sunnah, gitu. Tidak batal. Orang rakaatnya gitu. Dia tahu nggak? Dia tahu nih. Ini ragu nih. Maksud tahunya ragu nih. Nah, kalau tahunya ragu, lebih baik itu tadi. Di sini ada 3. Iya. Ada 3. Langsung tambah karena yakin. Kalau dia ragunya misalkan yang pertama, cari yang paling yakin, yang diyakini udah dia. Itu yang pertama, pendapat pertama. Pendapat kedua, hendaknya cari rakaat yang paling sedikit. Pendapat yang ketiga, ini berdasarkan hadis juga, langsung sujud sahwi saja. Gitu. Ya, itu. Yang usah mikir. Ini ada. Tadi udah ada nih ya. Nanti saya bacakan, bisa juga ada. Baru begitu tadi ternyata masih bisa. Ada 3. Dan itu berdasarkan hadis yang ini perbedaan bahwa ulama itu karena adanya hadis yang berbeda-beda terkait itu. Karena melihat tekstual hadis seperti ini. Iya, amannya begitu. Ya, amannya langsung sujud sahwi. Jadi ada 3 itu. Ya, terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa diberikan terus pemahaman yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.